Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Taib, kita bicara terlebih dahulu tentang sejarah munculnya Islam liberal. Jadi liberal ini kebebasan ya dalam berislam ya. Ini pembahasannya luas ya. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam menikah, mau nikah dengan siapa saja bebas ya. Bebas dalam berakidah, mau berakidah apa saja bebas, mau percaya ada Tuhan silakan, percaya tidak ada Tuhan juga boleh ya. Bebas. Bebas berkaitan dengan kewanitaan, wanita bebas, tidak boleh diikat dengan aturan-aturan tertentu, bebas ya. Jadi produk liberalisme banyak. Tetapi di antara produk yang paling berbahaya yang selalu diserukan oleh orang-orang liberal adalah kebebasan dalam berakidah. Kebebasan dalam berakidah. Ini yang secara spesifik ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwasanya setiap orang bebas untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Seorang bebas percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kemudian semua agama benar. Semua agama benar ya. Seperti ada pernyataan baru-baru sebagian tokoh di tanah air kita mengatakan bahwasanya sebenarnya Tuhan semua agama sama, Tuhannya universal. Cuma namanya beda-beda. Orang Hindu menamakan ini, orang Islam menamakan demikian, orang Yahudi menamakan demikian ya. Jadi Tuhan bersama ya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwasanya semua agama benar. Jadi salah satu produk yang berbahaya dari liberalisme adalah kebebasan beragama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Taib. Kapan muncul Islam liberal? Kapan muncul Islam liberal ya? Liberalisme yang salah satu produknya adalah pluralisme ya. Sebelum saya lanjutkan saya ingin ingatkan ya. Pluralisme dari plural artinya majmu', beragam, heterogen ya. Ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang plural, ditinjau dari ternyata negara kita terdiri atas berbagai macam agama ya, atau plural dalam masalah suku, maka ini benar. Negara kita terdiri atas berbagai macam suku, terdiri atas berbagai macam tradisi, terdiri atas berbagai macam agama. Sekarang ada berapa agama yang diakui dalam negara kita? Dulu waktu saya masih SD, setahu saya 5 ya. Sekarang sudah berapa? Hah? Antum ikut perkembangan enggak? Kalau saya tidak ikut ya. Sekarang sudah berapa yang diakui? 5 atau 6? 6 ya? 6 apa saja? Islam, Kristen terus? Oh, Kristen dengan Katolik dibedakan. Kristen, Katolik terus? Buddha, Hindu? Konghucu udah masuk. Lao Tse belum masuk. Belum. Ahmadiyah belum masuk. Syiah juga belum masuk. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 6 enggak ditambah-tambah lagi ya. Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini ya. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Tapi ini plural berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama, plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari ya. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi ya. Maka ini jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Mereka tinggal di kota Madinah. Dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 suku asli penduduk kota Madinah
yang mereka masuk Islam, sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati 3 komunitas, komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat-riwayat hadis, ya, kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di kota Madinah. Di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Di antaranya orang Yahudi dan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu. Ya, mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraidah juga berkhianat, akhirnya diusir juga diperangi bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi kerjasama tersebut terjadi, perjanjian tersebut terjadi. Nah, maksud saya kalau pluralisme maksudnya seperti itu nggak jadi masalah. Itu bahkan dituntut dalam negara kita, ya. Karena negara kita pluralis, maka kita toleransi, masing-masing menjalankan agamanya, ya, tidak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka, tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka. Ya, Nabi toleransi dengan mereka. Padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu, ya. Tetapi Nabi terus mendakwahi mereka. Namun ada aturan-aturan khusus yang dimana tidak bisa diganggu gugat, ya. Ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan muslim, ya. Intinya maksud saya, ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, nggak jadi masalah. Ya. Sebagaimana Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah, disertai dengan Nabi mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Yang jadi masalah pluralisme dalam makna yang lain, toleransi kebablasan yang diserukan oleh dai-dai liberal, sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas, ya. Sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan, ya, silakan. Ada acara keagamaan agama lain silakan ikut, ya. Apa sih toleransi itu? Ya, kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah, kalau kita sudah gabung sama mereka itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka, ya. Paham? Kalau toleransi itu kita beda, kita menghargai mereka. Nah, kalau kita sudah masuk dalam acara mereka, ikut-ikutan Natalan, ikut-ikut acara agama mereka, ini bukan toleransi lagi. Itu namanya sudah berubah. Sudah berubah. Oleh karenanya alhamdulillah
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas ya tentang haramnya pluralisme ya. Di mana dalam fatwa tersebut disebutkan di antara pemikiran pluralisme menganggap semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga ya. Jadi di surga sana ya bukan cuma ada surga orang Islam ya. Ya, orang-orang liberal selalu mengatakan kalian jangan monopoli surga wahai orang Islam. Surga itu luas ya. Jadi ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha. Ya. Nanti mungkin bisa kunjung-kunjungan di sana ya. Mungkin ada juga surga PKI, surga ateis mungkin juga ada ya. Jadi yang ini yang dikritiki oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa haramnya pluralisme, haramnya pluralisme. Ya. Jadi toleransi baik, tapi jangan kebablasan. Toleransi tetap aja harus ada pembeda antara Islam dengan orang non Muslim. Ya, kita menghargai mereka, tapi kita tidak harus jadi seperti mereka. Tidak harus. Alhamdulillah, kondisi aman-aman saja. Ya, tidak harus menimbulkan keamanan dengan menjadi mereka, tidak. Dengan membiarkan mereka mengadakan acara mereka, dengan membiarkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan mereka, dengan membiarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, nggak ada masalah. Itu toleransi yang benar. Ya. Karena kalau sudah gabung bukan namanya toleransi lagi, tapi berubah ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatwa MUI ini tentang haramnya pluralisme dijadikan bahan ejekan oleh mereka, ya. Jadi jadikan bahan ejekan oleh mereka dengan mengatakan ya pluralisme itu maknanya luas, ya, tidak sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan macam-macam mereka berkicau untuk mementahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya. Oleh karena kita mendukung fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, meskipun saya sendiri mengatakan fatwa MUI tentang haramnya pluralisme kurang sangar ya. Karena judulnya cuma haram pluralisme. Sebenarnya pluralisme itu bukan haram saja, tetapi kekufuran. Pluralisme itu kekufuran. Tingkat haram yang paling tinggi yaitu kekufuran. Karena meyakini agama lain masuk surga itu kekufuran. Berarti mendustakan ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menyatakan ahlul kitab di neraka jahanam, yang menyatakan orang musyrikin di neraka jahanam, kita tolak semuanya, kita mengatakan semua agama masuk surga. Jadi membenarkan pluralisme mengkonsekuensikan membantah dan menolak puluhan ayat, ratusan hadis ditolak, melazimkan demikian. Melazimkan demikian. Maka pluralisme itu bukan cuma haram tapi apa? Kufur. Kufur. Tapi alhamdulillah MUI sudah keluarkan haram ya, masih mending ya. Ya, tapi kalau bisa ditingkatkan kafir, kufur lebih bagus. Lebih bagus. Karena pluralisme itu bukan cuma haram tapi kekufuran.